bentuknya sama dengan pupuk kimia yang lain, yaitu granul. Nah, apabila kita menggunakan pupuk ini ketika melakukan perawatan terhadap kebun sawit yang lama tidak dilakukan perawatan, perubahannya itu cukup signifikan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk melakukan pemupukan di kebun sawit saya yang lama tidak dilakukan perawatan. Nah, di kebun sawit saya yang ini sudah hampir 1 tahun saya tidak melakukan perawatan maksimal karena saya lagi fokus pada tanaman sawit saya yang belum menghasilkan. Nah, pupuk yang saya gunakan kali ini adalah pupuk NPK Ponska Plus. Bagi kawan-kawan yang kebun sawitnya lama tidak dirawat, biasanya karena banyak faktor pekerjaan yang lain sehingga kebun sawitnya tidak dirawat. Nah, saya rekomendasikan menggunakan pupuk ini kawan-kawan, Ponska Plus. Ini beratnya dalam per saknya 25 kilo. Akan tetapi kandungan haranya saya lihat ini cukup maksimal. Yang mana nitrogennya sebanyak 15%, fosfornya ada 15%, dan kaliumnya 15%. Sehingga Ponska Plus ini masuk kategori pupuk majemuk. Yang mana pupuk majemuk sudah terkandung berbagai macam jenis unsur hara di dalam perkarungnya atau persaknya. Nah, kemudian di sini ada tambahan zinc 2000 ppm plus sulfur sebanyak 9%. Ketika kita jarang melakukan perawatan atau tidak maksimal melakukan perawatan di kebun sawit, kandungan hara di dalam tanah itu biasanya semakin menipis dan semakin berkurang. Ketika semakin menipis dan semakin berkurang, akan mengakibatkan produktivitas buah kelapa sawit kita itu semakin menurun. Terutama bagi kebun sawit yang jarang dilakukan perawatan, saya rekomendasikan penggunaan pupuk ini kawan-kawan. Untuk penampakan fisiknya bisa Anda lihat. Bentuknya sama dengan pupuk kimia yang lain, yaitu granul. Akan tetapi di sini warnanya itu, jika saya katakan putih, ini tidak terlalu putih. Ada warna kemerah-merahan dan kecoklat-coklatan di dalamnya. Mungkin itu adalah kandungan fosfor dan kaliumnya. Nah, apabila kita menggunakan pupuk ini ketika melakukan perawatan terhadap kebun sawit yang lama tidak dilakukan perawatan, perubahannya itu cukup signifikan, teman-teman. Karena mengingat kandungan haranya itu cukup maksimal. Nah, langsung saja kita lakukan pemberian pemupukan. Nah, untuk dosisnya saya berikan hanya 1,5 kilo per pokoknya. Berdasarkan pengalaman saya, karena saya menggunakan pupuk ini kawan-kawan sudah beberapa kali, terutama waktu pertama kali merawat kebun saya yang lain yang terlambat dilakukan perawatan. Saya rasakan sendiri dampak dari pupuk ini sangat-sangat maksimal. Kondisi dari pelepah langsung berubah dan juga banyak bunga betina yang timbul. Seperti yang saya katakan, lakukan pemupukan itu di ujung tajuk daripada pelepah. Karena yang kita sasar adalah akar-akar tersier, yang mana akar-akar tersier ini bisa dengan mudah menyerap unsur hara. Usahakan sebelum melakukan pemupukan, lakukan terlebih dahulu penyemprotan gulma. Karena apabila kita melakukan pemupukan, gulmanya itu masih banyak, masih berada di permukaan tanah, akan mengakibatkan kompetisi terhadap perebutan unsur hara kawan-kawan. Nanti kita akan lihat beberapa waktu kemudian. Biasanya reaksi pupuk itu antara 6 sampai 12 bulan. Kita sudah bisa melihat dan merasakan dampaknya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya hanya berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tandan Berduri.